Yuk, kita ngobrolin soal uang. Tapi bukan cuma uang yang ada di dompet kita ya. Ada sebuah pergeseran, gede banget, yang lagi terjadi di sistem keuangan global saat ini. Ini adalah sebuah cerita yang nyambungin emas dari zaman dulu sama kode digital zaman sekarang. Dan, loh, ini bisa banget mengubah cara kita semua memandang kekayaan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting nih. Kenapa sih bank-bank sentral di seluruh dunia, institusi keuangan paling kuat loh, kok tiba-tiba borong emas lagi? Dan ini bukan borong biasa, ini adalah laju tercepat dalam lebih dari setengah abad. Ini teka-teki yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Nah, buat ngerti kenapa emas jadi primadona lagi, kita harus flashback dulu nih. Mundur ke sebuah keputusan tunggal yang dibuat pada tahun 1971. Cuma gara-gara satu momen itu aja, jangkar dari seluruh sistem keuangan dunia langsung terlepas. Jadi gini ceritanya. Awalnya semua dimulai dari sebuah janji. Setelah Perang Dunia Kedua, ada sistem namanya Bretton Woods. Intinya, dolar Amerika itu dijamin sama emas. Tapi, janji itu mulai goyah. Masuk tahun 60-an, Amerika lagi banyak banget pengeluaran, jadi defisitnya gede. Negara-negara lain mulai curiga. Ini emasnya beneran ada nggak sih buat nge-backup semua dolar ini? Dan puncaknya, boom, tahun 1971. Presiden Nixon bilang, udah stop, dolar nggak bisa ditukar emas lagi. Sejak saat itu, jangkarnya lepas. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Bedanya apa sih? Sebelum 1971, nilai dolar itu ada dasarnya, ada jaminannya, yaitu emas fisik. Tapi setelah 1971, dolar jadi mata uang fiat. Artinya apa? Nilainya itu cuma berdasarkan kepercayaan aja. Kepercayaan sama pemerintah Amerika. Udah, itu aja. Nggak ada jaminan fisiknya lagi. Emang sih jadi lebih fleksibel, tapi di sisi lain, ini ngebuka pintu buat ketidakpastian yang benar-benar baru. Dan selama puluhan tahun setelah itu, dolar jadi raja. Nggak ada lawan. Tapi, sekarang ceritanya beda. Kita mulai lihat ada tren yang jelas banget, negara-negara mulai cari alternatif lain. Istilah kerennya itu dedolarisasi. Dan ini bukan tanpa alasan, ada beberapa penyebab utamanya. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, soal geopolitik. Pas Amerika membekukan cadangan devisa Rusia, itu kayak alarm buat seluruh dunia. Wah, ternyata aset dolar kita bisa disandera juga ya. Kedua, masalah ekonomi. Defisit Amerika yang nggak beres-beres bikin orang ragu. Ini dolar bakal kuat terus nggak ya dalam jangka panjang? Dan yang ketiga, ada pergeseran struktural. Negara-negara kayak Tiongkok, Rusia, dan India, mereka nggak tinggal diam. Mereka aktif banget bangun sistem keuangan mereka sendiri. Oke, sekarang kita sambungin benang merahnya. Semua tren dedolarisasi yang kita bahas tadi, itu bukan cuma wacana. Ada akibatnya. Dan akibatnya itu nyata banget bisa kita lihat, yaitu bank-bank sentral di seluruh dunia lagi demam emas. Dan ini skalanya bukan main-main loh, bener-bener bersejarah. Aksi borong emas oleh bank-bank sentral ini adalah yang paling agresif yang pernah kita lihat dalam lebih dari setengah abad. Jadi ini bukan tren sesaat, bukan cuma ikut-ikutan. Ini adalah pergeseran strategi yang gede banget soal gimana negara-negara ngelola aset mereka. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Buat bank sentral sekarang, emas itu bukan cuma buat investasi cari untung. Bukan. Emas itu udah jadi semacam perisai strategis. Kenapa? Karena emas itu aset netral. Nggak bisa dibekukan atau nilainya dijatuhin sama negara lain. Ini cara mereka buat melindungi kedaulatan negaranya sendiri. Oke, jadi emas fisik ini kelihatannya jadi jawaban kan? Tapi muncul masalah baru. Di zaman serba digital kayak sekarang, kenapa sih bikin versi digitalnya emas yang beneran bisa diandalin itu susah banget, selalu gagal? Ternyata masalahnya lebih rumit dari yang kita kira. Biar paham, kita harus ngerti dulu konsep namanya token yang bisa ditebus. Gampangnya gini, ini tuh kayak sertifikat digital yang bilang, hey, token ini nilainya setara 1 gram emas, dan kamu bisa tukerin kapan aja. Kedengarannya simpel banget kan? Ternyata nggak sesimpel itu. Salah satu sumber riset kita malah nyebut ide ini mesin gerak abadi yang mustahil. Loh kok bisa? Gini, nyimpan emas fisik di dunia nyata itu kan butuh biaya. Ada biaya sewa brankas, asuransi, keamanan. Lama-lama, biaya ini numpuk. Nah, kalau nilai token digitalnya tetap aja segitu, terus siapa yang bayar biaya penyimpanan ini? Ya lama-lama penerbit tokennya bangkrut dong. Tapi namanya juga inovasi, selalu ada jalan keluar. Sekarang muncul sebuah solusi keren buat ngatasin masalah mesin gerak abadi ini. Ada semacam uang digital jenis baru yang benar-benar memperhitungkan biaya-biaya di dunia nyata. Namanya Redeemable Self-Decaying Money, atau disingkat RSDM. Cara kerjanya gini, coba bayangin ya.
kamu punya token emas digital, tapi bukannya nilainya tetap, nilainya itu malah berkurang dikit banget setiap hari. Nah, pengurangan kecil ini atau peluruhan ini sebenarnya buat bayar biaya penyimpanan emas fisik kamu secara otomatis. Hasilnya, token kamu jadi selalu bisa ditebus 100% sesuai nilainya saat itu. Inilah yang disebut uang jujur karena biayanya transparan dan diperhitungkan. Coba deh kita bandingin sama aset digital lain. Keunggulannya langsung kelihatan. Beda sama stablecoin lain yang kadang risikonya tinggi atau susah ditebus, RSDM ini dari awal dirancang supaya bisa ditebus penuh dengan risiko yang rendah. Kuncinya itu ada di biaya penyimpanan yang dinamis tadi. Itulah yang bikin sistem ini bisa stabil buat jangka panjang. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya lagi. Kalau ada uang jenis baru ini dunia bakal kayak gimana ya? Nah, para peneliti ngebayangin sebuah sistem moneter baru yang lebih beragam. Jadi, di masa depan nanti mungkin kita nggak cuma pakai satu jenis uang aja, tapi 3. Bayangin, buat beli kopi sehari-hari kita pakai mata uang lokal kita. Buat perusahaan besar yang mau dagang internasional, mereka pakai mata uang cadangan kayak dolar. Tapi, buat nabung jangka panjang atau buat jaga-jaga dari inflasi, kita bisa simpan sebagian kekayaan kita dalam bentuk RSRDM, aset digital yang dijamin emas, netral, dan aman. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Dulu, pergeseran dari emas ke uang fiat itu revolusi besar pertama. Nah, sekarang, jangan-jangan kita lagi diambang revolusi berikutnya? Sebuah sistem di mana dompet kita isinya bukan cuma satu, tapi berbagai jenis uang. Ada yang buat lokal, buat global, dan yang berbasis aset fisik. Bisa jadi masa depan uang itu jauh lebih berwarna dari yang pernah kita bayangkan.